Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maulana Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas suatu topik yang jarang orang bahas. Mungkin teman-teman juga bisa cek di YouTube atau di kanal lain mengenai topik big data dan juga kedermawanan. Nah, di sini saya coba membahas topik tersebut. Topiknya berasal dari sebuah buku yang berjudul Big Data dan Bisnis Analitik karya Mike Bugembe. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan paparan yang bersumber dari buku tersebut dari chapter 13 yang berjudul Kedermawanan dan Big Data, atau yang saduran aslinya itu judulnya adalah Using Big Data and Analytics to Unlock Generosity. Nah, baik, topik utamanya adalah gimana caranya data itu bisa membantu dunia amal untuk bisa lebih memahami manusia. Check it out. Baik, jadi big data itu bukan hanya untuk mencari untung, melainkan bisa dipakai juga untuk mengoptimalkan lembaga atau dunia amal. Nah, selama ini mungkin kita cenderung atau banyak mendengar bahwa big data itu lebih banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan profit. Nah, untuk lembaga-lembaga amal atau kegiatan sosial charity itu sebenarnya juga bisa loh dipakai. Hanya saja kuncinya adalah kita bisa memanfaatkannya dengan baik, yaitu asal tahu caranya. Kemudian kuncinya itu juga bukan algoritma tercanggih, melainkan bagaimana kita bisa memahami manusia. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah kenapa sih mereka mau berbagi, dan kira-kira apa saja yang membuat mereka atau para donatur itu bisa sangat yakin untuk bisa mengklik tombol donasi dalam suatu aplikasi donasi yang ada di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada yang unik, yaitu mengenai distinctive capability, istilah dari Tom Davenport yang bermakna kapabilitas pembeda yang wajib dimiliki sebelum big data benar-benar bisa berdampak. Baik, teman-teman sekalian bisa melihat gambar ini. Nah, mungkin gambar ini sudah tidak asing bagi teman-teman sekalian dan sering kita lihat di beberapa medsos maupun di gambar maupun di buku. Nah, pada intinya ini adalah sebuah gunung es atau iceberg. Nah, dalam dunia big data dan kedermawanan, iceberg atau gunung es ini apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah bagian atas dari gunung es ini maksudnya adalah sebuah aksi memberi yang terlihat, aksi. Jadi kita memberikan, kemudian donatur itu menyampaikan donasinya, nah, atau menggalang dana. Nah, itu yang terlihat, bagiannya hanya kecil. Nah, kita nggak tahu di bawahnya itu seperti apa, padahal dalam gunung es tersebut, di bawah permukaan yang terlihat, jauh di dalamnya itu justru tersembunyi suatu hal yang jauh lebih besar daripada hal-hal yang nampak di atas gunung es tersebut. Nah, dalam model gunung es tersebut, bagian bawah gunung es dari kedermawanan tersebut adalah pola sosial, nilai, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, inilah faktor-faktor yang justru sangat berdampak mengapa orang itu akan berdonasi. Nah, ini yang tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah bagaimana orang itu berdonasi. Oh, dia ternyata keren ya bisa donasi. Nah, kita nggak tahu bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan gunung es. Nah, kemudian ada 3 hal penting soal kedermawanan. Di sini ada 3 fakta kunci yang sangat mengejutkan, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai naluri. Naluri itu bukan logika. Naluri itu merupakan naluriah yang biologis. Kedermawanan itu adalah naluriah dan biologis sifatnya, bukan suatu hal yang dapat dikalkulasi secara panjang. Kemudian fakta yang kedua, bahwa kedermawanan itu butuh kepercayaan. Kita baru akan memberi apabila kita sudah menaruh kepercayaan kepada suatu lembaga atau seseorang.
Kemudian yang ketiga, cara meminta itu penting. Nah, cara meminta itu maksudnya adalah cara mainnya teman-teman. Jadi kadang ada ajakan yang sama, tapi karena itu dilakukan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan menghasilkan perbedaan juga. Nah, itu mengenai cara main kerennya lah gitu. Kemudian kita akan coba kupas satu persatu mengenai 3 fakta tadi. Fakta yang pertama ini adalah mengenai keputusan kilat jatuhnya. Nah, maksudnya tadi kan naluriah ya. Naluriah itu apa sih maksudnya? Kalau misalkan kedermawanan itu adalah naluriah. Nah, maksudnya ini saya coba berikan contoh dari yang ada di buku tersebut. Nah, contoh ini adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seseorang dan telah dipublish dalam sebuah jurnal yang disampaikan atau dibahas dalam buku tersebut. Nah, eksperimennya itu apa? Eksperimennya adalah membagi 2 kelompok, yaitu kelompok yang diberikan durasi maksimal 10 detik untuk bisa berpikir hingga akhirnya memberikan keputusan untuk berapa sih yang mau saya kasih. Nah, dan kelompok kedua yang diberikan durasi yang lebih lama, jauh lebih dari 10 detik dan diberikan waktu. Nah, waktu itu dipakai untuk mempertimbangkan kira-kira berapa yang ingin dia keluarkan untuk didonasikan. Nah, hasilnya apa? 10 detik atau kelompok yang pertama itu justru memberikan donasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok kedua yang diberikan durasi waktu berpikir lebih lama. Aneh kan? Nah, kira-kira kenapa? Nah, berdasarkan eksperimen yang telah dijelaskan oleh buku tersebut, ada beberapa kunci dan poin penting di sini. Pertama yaitu kelompok atau orang yang hanya dikasih waktu 10 detik untuk berpikir cenderung memberikan lebih banyak dibandingkan dengan yang diberikan waktu berpikir lebih lama. Artinya apa? Keputusan itu adalah suatu insting atau naluri. Di bawah 10 detik kita berpikir cepat, itu akan menghasilkan insting yang kuat, akan benar-benar menunjukkan kira-kira orang itu akan berdonasinya seberapa. Nah, efeknya apa? Dengan 10 detik itu, karena tidak banyak pertimbangan, tidak banyak memikirkan hal-hal yang jauh lebih banyak, akhirnya insting atau naluri manusia kan ya udah, saya akan gelontorkan segini saja gitu. Nah, beda dengan yang diberikan waktu lebih lama, dia akan mencoba berpikir rasional. Kira-kira kalau misalkan kita keluarkan segini, padahal nanti aku akan bayar ini, kebutuhan ini gimana. Nah, itu sebabnya. Jadi setelah dilakukan eksperimen 10 detik dan lebih dari 10 detik, hasilnya lebih optimal secara kuantitas, yaitu yang 10 detik saja. Nah, ini ada sebuah pesan atau nasihat bagi lembaga amal, yaitu bahwa pesan yang ringkas dan langsung ke hati itu jauh lebih efektif dibandingkan sebuah penjelasan yang sangat panjang. Fakta kedua mengenai oksitosin atau molekul kepercayaan. Ini istilah yang lahir dari riset seorang neuroekonom, yaitu Paul Zak. Nah, oksitosin itu maksudnya apa? Oksitosin itu adalah bahan bakar kepercayaan yang mana dia itu bisa dipicu melalui faktor eksternal. Nah, biasanya lewat cerita yang menyentuh, kemudian koneksi yang sifatnya personal. Nah, 2 faktor atau 2 contoh ini bisa membuat si oksitosin ini bisa naik, kepercayaannya itu bisa meningkat. Nah, temuan menariknya, negara-negara dengan tingkat kepercayaan yang tinggi justru mereka lebih makmur secara ekonomi. Keren kan? Mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti itu ya. Nah, kemudian bagi lembaga amal apa yang bisa dipelajari? Nah, bagi lembaga amal, coba bangun cerita-cerita yang lebih nyata dan sifatnya personal koneksinya, bukan hanya menyajikan angka dan statistik di floor ke medsos atau disajikan ke calon donatur. Jadi cobalah angkat narasi yang lebih elegan, narasi yang lebih empati gitu, sehingga bisa lebih menarik donatur untuk berderma ke lembaga tersebut dibandingkan hanya menyajikan data visual, angka dan statistik seperti itu.
Yang ketiga yaitu kita akan membahas fakta ketiga mengenai studi kasus nyata atas papan tulisan sang tunawisma. Nah ini sebenarnya ini juga nggak terlalu asing ya mengenai tulisan papan seorang tunawisma. Mungkin kita pernah melihat di konten lain atau di mana yang intinya sih sama. Jadi pada intinya ini merupakan eksperimen yang terinspirasi dari Simon Sinek. Eksperimennya itu berupa ada seorang tunawisma yang memegang papan berisikan tulisan "Saya tunawisma, saya lapar, tolong beri saya". Nah, penghasilan rata-rata tunawisma ini selama dia kerja meminta-minta menggunakan papan tersebut, rata-rata perolehan penghasilannya adalah $20 setiap harinya. Nah, si Simon Sinek ini akhirnya mencoba untuk bereksperimen dengan merubah papan yang selama ini selalu dipegang oleh tunawisma dengan papan yang bertuliskan, "Kalau kamu cuma bisa kasih dalam 1 bulan sekali, pikirkanlah aku di kesempatan berikutnya". Nah, setelah dirubah ternyata penghasilannya naik drastis, dan ini hanya dalam 1 jam. 1 jam setelah papan tersebut diganti, itu ternyata penghasilannya yang ia peroleh dari meminta-minta itu naik berkali-kali lipat. Nah, apa maksudnya? Kok bisa berhasil gitu? Nah, ternyata pesan baru yang sudah dirubah oleh Simon Sinek ini menunjukkan empati pada keterbatasan pemberi. Bukan memaksa pemberi, melainkan mengajak pemberi untuk berpikir, oh ya udah lain waktu aja. Maksudnya gimana? Jadi empati itu selain kepada yang membutuhkan, juga harus memberikan empati kepada calon pemberi. Kita harus tahu posisi pemberi seperti apa. Jadi pemberi itu diajak berpikir untuk, oh kalau misalkan aku nggak bisa hari ini nih, ya udah di kesempatan berikutnya aku harus bisa membantu. Nah, itu yang coba ditanamkan melalui eksperimen ini. Nah, kemudian ada 5 langkah praktis untuk membangun analitik kedermawanan. Yang pertama yaitu perkaya data demografis dengan cara menggabungkan data transaksi, donatur, dan juga data survei. Yang kedua, manfaatkan big data sosial, yaitu dengan mencoba untuk menambah sinyal atau informasi media sosial, entah itu Facebook, LinkedIn, dan lain sebagainya, sehingga sentimen dan figur yang mempengaruhi keputusan memberi itu bisa bertambah. Yang ketiga, bangun single supporter view. Jadi dibuat satu kesatuan data berupa satu tampilan utuh untuk user donatur. Jadi setelah step 1 dan 2 tadi diperoleh, digabungkan supaya menjadi satu profiling utuh dalam bentuk satu profile. Jadi satu tampilan lebih efektif, efisien, dan juga visualnya itu sederhana dan simple sehingga bisa mudah dibaca dan dipelajari. Yang keempat yaitu pahami motivasi mengapa. Maksudnya itu mengapa apa? Ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya karena ini cukup panjang dan cukup penting menurut saya untuk disampaikan. Jadi ada sesinya sendiri. Yang kelima yaitu uji dan pelajari respon A or B testing berbagai jenis S lewat beragam kanal komunikasi. Nah, tadi kan ada langkah keempat yang saya coba sampaikan, akan ada sesi sendiri ya. Inilah sesinya. Maksudnya kenapa saya pisahkan sendiri? Karena memang 5 motivasi tersebut perlu disampaikan supaya lembaga amal atau kita itu bisa tahu karakteristik calon pemberi dan kita bisa menyesuaikan mereka masuk ke kategori mana sehingga pendekatannya pun bisa kita sesuaikan. Baik, mengapa orang memberi? Ada 5 motivasi di balik orang itu memberi. Yang pertama, ini disadur dari buku Fundraising Analytics karya Joshua Birkholz. Yang pertama yaitu motivasi pertama terkait loyalty. Seseorang itu akan memberi karena dia sudah memiliki loyalitas atau kepercayaan pada suatu lembaga tertentu. Nah, yang kedua ada global impact. Jadi ini tipikal orang yang ingin memberikan dampak besar bagi dunia. Nah, dibandingkan tipikal pertama yang tadi loyalty, yang kedua ini lebih cenderung dia fokus pada objeknya. Jadi ada isu besar, misal Palestina Gaza. Nah, dia nggak peduli lembaga amalnya apa, yang penting itu adalah isu besar, dia akan menyumbang ke terkait isu tersebut untuk Gaza tersebut tanpa memperdulikan itu berasal dari lembaga mana.
Beda dengan yang pertama terkait loyalty, dia akan fokus kepada subjeknya. Jadi, oh lembaganya misalkan lembaga amal A, ya dia akan berdonasi apapun itu lewat lembaga A gitu. Kalau contoh yang kedua ini, dia akan fokus ke objeknya. Isunya apa, dia akan berikan semuanya tanpa melihat lembaga amal atau subjeknya tersebut. Yang ketiga yaitu personal interest. Nah, ini personal interest ini terhubung karena minat atau pengalaman pribadi. Nah, ini kalau yang saya coba baca dan pelajari, sifatnya itu mirip dengan global impact, hanya dalam skala yang lebih kecil. Misal, ini kan ada pengalaman pribadi. Misal nih, saya pribadi, sekarang saya tinggal di Jakarta, di kota. Dulu saya tinggal di kampung saat kecil. Nah, saya merasa nih, misal di tanah kelahiran saya di kampung, sekolah dan fasilitasnya itu masih sangat di bawah standar layak. Nah, akhirnya saya berpikir, oh ya udah, kalau seperti itu saya ingin berdonasi atau menggalang dana supaya sekolah tersebut bisa menjadi lebih baik secara fasilitas, sarpras dan lain sebagainya, lebih maju. Nah, itu merupakan terkait personal interest. Jadi atas pengalaman pribadi dan ada keterikatan emosional di sana, akhirnya dia mencoba untuk berdonasi. Yang keempat ada dati. Dati ini terkait merasa memiliki kewajiban atau moral. Biasanya ini terkait dengan faktor agama atau keyakinan. Contoh, untuk umat muslim, ada yang namanya zakat, rukun Islam, salah satu rukun Islam. Nah, zakat itu adalah suatu tindakan atau aksi memberi, mengeluarkan sebagian rizki atau harta yang kita punya untuk diberikan kepada orang lain. Nah, itu merupakan faktor keyakinan atau faktor agama. Jadi itu bisa jadi salah satu motivasi seseorang untuk bisa mengeluarkan atau memberi. Nah, yang terakhir adalah empati, tergerak oleh empati terhadap penerima. Yang sudah saya coba baca dan pelajari ini sifatnya spontan. Contoh, saya ambilkan contoh. Misal kita sedang menonton televisi dan kita sedang menyaksikan berita, tiba-tiba muncul headline news yang isinya ada daerah di sekitar kita yang ternyata mengalami bencana. Misal nih, anggap saja bencana gempa bumi dan tsunami, dan memakan korban jiwa yang cukup banyak. Akhirnya kita spontan ketika melihat itu, loh ada nih yang lagi terkena musibah saudara kita. Di situ juga muncul nomor rekening untuk penyaluran donasi bantuan. Akhirnya kita langsung tergerak, ya udah saya ingin transfer supaya bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang di sana. Nah, itu contoh dari yang motivasi melalui empati. Nah, tinggal nanti dari 5 jenis motivasi ini lembaga amal bisa mempelajari karakteristiknya dan bisa memilih pendekatan yang paling tepat kepada calon pemberi tersebut. Nah, untuk ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan kembali, mungkin singkat saja 10 detik itu terkait bagaimana waktu yang singkat itu justru bisa membuat orang menjadi lebih dermawan. Nah, ada fakta unik kedua, 25% lebih orang-orang itu memberikan donasi karena sudah ada atau melihat kenalan atau orang terdekatnya sudah melakukannya terlebih dahulu. 5 motivasi utama orang memberi beer halls yang tadi sudah kita sampaikan, dan 5 langkah efektif untuk bisa menjadikan analitik kedermawanan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil yaitu data yang kuat juga harus dibarengi dengan empati yang kuat. Kemudian big data ditambah dengan data donatur itu sama dengan memahami siapa dan mengapa mereka mendukungnya. Yang kedua, pesan yang tepat dan empatik akan membangun kepercayaan jauh lebih efektif dibandingkan data dan statistik. Kedermawanan itu naluriah ya, ingat. Jadi itu hanya dipicu dalam hitungan detik, insting, bukan dalam dihitung kalkulasi yang panjang. Nah, yang terakhir bagi lembaga amal, transparansi terkait data privacy itu wajib dijaga demi menjaga loyalitas dan juga kepercayaan publik di dalam jangka yang panjang. Jangan sampai data itu bocor dan banyak dilihat oleh halayak yang akhirnya lembaga amal itu sendiri yang akan rugi karena kehilangan kepercayaan. Terakhir, untuk menutup presentasi dan pembahasan topik pada kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang cukup indah menurut saya, yaitu di balik setiap donasi ada cerita manusia dan big data membantu kita untuk mendengarkannya. Baik, sekian pemaparan dan juga pembahasan topik terkait big data dan kedermawanan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan topik yang berikutnya yang juga
jauh lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.